Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bersyukur kepadanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu apa makna bersyukur dan apakah perilaku bersyukur tersebut dijelaskan di dalam Al-Quran? Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabarnya hari ini, anak soleh dan soleha, ayah bunda di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin, Allahumma amin. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar, kegiatan belajar online hari ini berjalan dengan lancar. Tidak ada kata yang indah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelimpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Seperti air hujan yang turun ke bumi yang banyak sekali sampai kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uzzu ni'matallahi la tuhsuha. Shalawat dan salam marilah kita sampaikan kepada revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang makna syukur. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mencontoh sikap syukur. Kemudian kita harus bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna syukur. Syukur berasal dari kata bahasa Arab yaitu syakara yashkuru syukran. Coba diulang lagi. Syukur berasal dari bahasa Arab yaitu syakara yashkuru syukran, yang artinya adalah berterima kasih. Menurut istilah, syukur adalah berterima kasih terhadap semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Setelah kita memahami makna bersyukur, yang kedua ini adalah dalil tentang bersyukur. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maksud dari ayat tersebut adalah sesungguhnya apabila kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Dan apabila kita tidak bersyukur maka Allah akan menurunkan azabnya kepada kita. Jadi, kalau kita mau ditambahkan nikmatnya oleh Allah, maka kita harus bersyukur.
bersyukur. Allah memberikan nikmat yang sangat banyak pada kita. Allah mengkaruniai kepada kita penglihatan. Allah mengkaruniai kepada kita pendengaran. Allah mengkaruniai kepada kita hati dan perasaan semata-mata hanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bersyukur kepada siapa yang telah memberikan nikmat kepada kita. Siapa yang telah memberikan nikmat kepada kita? Nah, pinter. Jadi yang memberikan nikmat kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak ada dua perkara yang harus kita ketahui. Yang pertama, siapa yang telah memberikan nikmat kepada kita? Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang memberikan nikmat kepada kita? Adakah yang tahu? Nah, betul sekali. Jadi yang memberikan nikmat kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengatur rezeki kita. Allah yang menciptakan alam semesta ini untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita bisa minum, kita bisa makan buah-buahan. Siapa yang menciptakan itu semua? Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengatur seluruh kehidupan di alam semesta ini. Allah yang mengatur kehidupan manusia. Allah yang menambahkan dan mengurangi nikmat dari seseorang. Jika Allah berkehendak untuk menambahkan nikmat seseorang, maka tidak ada satupun orang yang dapat menolaknya. Namun sebaliknya, jika Allah akan mencabut nikmatnya dari seseorang, maka tidak ada satupun yang dapat mempertahankannya. Kenapa demikian? Karena iradatullahi fawqa iradah. Allah berkehendak atas segala sesuatu. Man proposes, God disposes. Manusia hanya berencana dan keputusan Allah yang memutuskan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat motivasi, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum jika dirinya sendiri tidak mengubah nasibnya. Nah, tidak mungkin nilai 100 tiba-tiba jatuh dari langit ke buku kita tanpa kita belajar dengan sungguh-sungguh. Dan tidak mungkin ada uang atau apapun yang kita inginkan tiba-tiba jatuh saja dari langit tanpa kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Yang pertama, mensyukuri dengan hati. Bahwa kita itu harus meyakini apapun yang kita peroleh, apapun yang kita miliki saat ini bukan karena kepintaran kita, bukan karena ketenaran kita, tetapi itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kerja keras kita. Jadi tidak ada yang namanya orang malas itu sukses. Karena apabila kamu ingin sukses, ingin menghasilkan yang terbaik, maka berusahalah sebaik mungkin. Yang kedua adalah bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan ini kita harus mengakui dengan ucapan kita bahwa apapun yang kita peroleh, bahwa nikmat yang kita peroleh itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diiringi dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ucapan ini merupakan pengakuan bahwa yang paling berhak menerima pujian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, misalkan kamu dibilang, kamu ganteng sekali. Nah, kita kembalikan kepada Allah bahwa yang menciptakan kita adalah Allah. Ketika ada orang yang memuji kita, maka kita ucapkan apa? Ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa segala puji itu adalah milik Allah. Yang ketiga, yaitu bersyukur dengan perbuatan. Nah, bersyukur dengan perbuatan ini, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan syariatnya, dengan menjalankan perintahnya di dalam aspek kehidupan kita.
Sikap syukur ini harus menjadi kepribadian seorang muslim. Apabila tidak bersyukur, maka orang tersebut termasuk orang yang sombong karena tidak mengakui bahwa nikmat yang telah ia peroleh adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan kita dapatkan dari berperilaku bersyukur ini? Tentu yang pertama, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Yang kedua, kita akan terhindar dari perbuatan ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita akan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Yang kelima, kita akan terhindar dari sikap sombong. Dan yang keenam, kita akan merasa hidup tenang, tentram, dan damai. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekian dan terima kasih. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.